Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Fikia Akidah, NPM 1911060316, kelompok PPL 78, dosen pembimbing Ibu Dwi Jowati Asisamputri MPD. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang zat wujud, zat dan perubahannya pada kelas 7. Berikut penjelasannya. Peta konsep mencakup materi. Pertama, sifat terdapat ekstensif berupa volume dan massa. 2. Intensif berupa sifat fisika dan sifat kimia. Kemudian perubahan terdapat perubahan fisika dan perubahan kimia. Kemudian klasifikasi terdapat unsur, campuran, dan senyawa. Pengertian materi dan zat. Materi merupakan segala sesuatu yang menempati ruang atau memiliki volume dan mempunyai massa. Materi di alam dapat berupa zat tunggal atau murni dan dapat juga berupa campuran. Zat murni atau yang sering disebut sebagai zat merupakan materi yang hanya tersusun dari satu jenis zat. Campuran merupakan materi yang tersusun dari dua atau lebih. Contoh 1. Paku besi merupakan materi yang berupa zat tunggal. 2. Perhiasan emas, misalnya cincin emas juga merupakan materi. 3. Air laut materi yang berupa campuran dari air, garam, dan zat-zat lainnya. 4. Udara merupakan materi campuran dari nitrogen, oksigen, hidrogen, dan karbon dioksida. Sifat-sifat zat. 1. Sifat ekstensif merupakan sifat zat yang bergantung pada jumlah atau ukuran zat. Contoh volume ke ukuran zat, kemudian ke volume zat. Kemudian ada massa ke ukuran zat, kemudian ke massa zat. Kedua, sifat insentif merupakan sifat zat yang tidak bergantung pada jumlah ataupun ukuran zat. Sifat fisika meliputi warna, bau, rasa, kerapatan, titik didih, titik lebur, daya hantar, kemagnetan, kelarutan, dan kekerasan. Sifat kimia meliputi keterbakaran, kestabilan, kereaktifan, dan perkaratan. Perubahan zat terdapat dua. Pertama, perubahan fisika meliputi warna, bau, rasa, kerapatan, titik didih, titik lebur, daya hantar, kemagnetan, kelarutan, dan kekerasan. 2. Perubahan kimia meliputi keterbakaran, kestabilan, kereaktifan, dan perkaratan. Massa jenis. Massa jenis suatu benda merupakan perbandingan antara massa dengan volume benda. Peristiwa sehari-hari yang berkaitan dengan massa jenis yaitu kapal selam, tinta printer, oli untuk mesin, lapisan batuan penyusun bumi. Konservasi satuan massa jenis. Dalam satuan SI, massa jenis dinyatakan dalam kilogram per meter. Namun demikian, satuan massa jenis kadang-kadang dinyatakan dalam gram per sentimeter. Contoh soal. Dalam sebuah tangki terdapat bensin yang masanya 15 kg. Jika massa jenis bensin 0,75 kali 10 pangkat 3 kg meter per kubik, berapakah volume bensin tersebut? Jawab, V sama dengan M per Rho sama dengan 15 per 0,75 kali 10 per kubik sama dengan 15 kali 10 pangkat min 3 per 0,75 sama dengan 2 kali 10 pangkat min 2 meter per kubik. Campuran. Campuran merupakan penggabungan dua zat murni atau lebih yang masih mempunyai sifat-sifat asalnya dan tidak mempunyai komposisi tertentu. Campuran terdiri atas tiga bentuk: larutan, koloid, dan suspensi. Larutan adalah campuran homogen atau serba sama yang terdiri atas dua atau lebih zat. Pemisahan campuran. Yang pertama, penyaringan atau filtrasi adalah zat hasil penyaringan disebut filtrat dan zat sisa dari penyaringan disebut residu. Contoh pemisahan kotoran yang ada pada larutan gula. Kemudian menyaring air sungai untuk keperluan air bersih. Kemudian 2. Penyulingan. Destilasi adalah merupakan pemisahan campuran zat cair yang didasarkan pada perbedaan titik didih zat-zat cair yang ada di dalam campuran. Contohnya zat hasil destilasi disebut destilat, zat sisa yang tertinggal di dalam labu destilat disebut residu. Penyulingan dilakukan dalam alat bernama destilator. Kemudian 3. Kromatografi
adalah pemisahan yang didasarkan pada perbedaannya daya serap dari zat penyerap adsorben terhadap zat-zat yang akan dipisahkan. Adsorpsi adalah peristiwa penyerapan pada permukaan adsorben. Kemudian 4, kristalisasi, yaitu pemisahan campuran yang dilakukan untuk memisahkan campuran padat dan cair dengan cara menguapkan zat cairnya. Contohnya, membuat garam dari air laut, kemudian membuat gula tebu dari cairan tebu. Indikator asam basa. Terdapat dua macam, sifat-sifat asam dan sifat-sifat basa. Sifat-sifat asam terdiri 1. Rasanya masam, 2. Dapat mengubah warna kertas lakmus biru menjadi merah, 3. Mempunyai nilai pH kurang 7. Sifat-sifat basa, 1. Rasanya pahit, 2. Dapat mengubah warna kertas lakmus merah menjadi biru, 3. Mempunyai nilai pH lebih 7. Sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.